Kami dari kelompok 2 akan memaparkan hasil dari diskusi kelompok kami yang berjudul mutasi gen dengan anggota kelompok kami Nur Hafiza dengan NIM 1701011130, Putri Kiantabella dengan NIM 1701011169, Riri Simatupang dengan NIM 1701011174, Ervina Margareta Zebua dengan NIM 1701011188, Putri Halimah dengan NIM 1701011200, Febiolana Sianturi dengan NIM 1701011208, dan Krisdiana dengan NIM 1701011218. Baik, langsung saja dijelaskan oleh teman kami, Nur Hafizah. Mutasi adalah perubahan yang terjadi pada bahan genetik baik DNA maupun RNA, baik pada taraf urutan gen yang disebut juga dengan mutasi titik maupun pada taraf kromosom. Peristiwa terjadinya mutasi disebut dengan mutasi genesis. Makhluk hidup yang mengalami mutasi disebut juga dengan mutagen. Pada umumnya, mutasi merugikan. Mutannya bersifat letal atau kematian pola waris dan homozigot resesif atau lemah. Namun, mutasi juga menguntungkan. Di antaranya, melalui mutasi dapat dibuat tumbuhan poliploid yang sifatnya unggul. Contohnya adalah semangka tanpa biji, jeruk tanpa biji, dan juga buah stroberi yang berbentuk besar, dan juga lain-lain. Selanjutnya akan dilanjut oleh Putri Kiantabella. Baik, saya akan melanjutkan presentasi, yaitu menjelaskan tentang penyebab dari mutasi. Nah, ternyata penyebab mutasi ini juga disebut sebagai mutagen atau agen mutasi. Kemudian, kebanyakan mutagen adalah bahan fisika, kimia, atau biologi yang memiliki daya tembus yang kuat, sehingga dapat mencapai bahan genetik dalam inti sel. Contohnya seperti zat radioaktif, zat kimia yang keras, dan virus. Namun, ada juga mutagen yang tidak begitu jelas. Kemudian ternyata contoh spesies yang bermutasi salah satunya adalah ngengat, di mana pada awalnya si ngengat ini berwarna putih, kemudian bermutasi menjadi warna hitam. Lanjut, mutasi di alam dapat terjadi akibat zat pembangkit mutasi, mutagen termasuk karsinogen, radiasi surya, radioaktif, sinar ultraviolet, sinar X, serta loncatan energi listrik seperti petir. Individu yang memperlihatkan perubahan sifat atau fenotip akibat mutasi disebut mutan. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Riri. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang peristiwa yang terjadi pada mutasi gen. Peristiwa yang terjadi pada mutasi gen adalah perubahan urutan-urutan DNA atau lebih tepatnya mutasi titik, yang merupakan perubahan pada basa N dan DNA atau RNA. Kemudian, mutasi gen disebabkan oleh adanya perubahan dalam urutan nukleotida, perubahan genotip. Bahan-bahan penyebab terjadinya mutasi disebut dengan mutagen. Contoh mutagen adalah reaksi asam nitrit dengan adenin menjadi zat hiposantin. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ervina. Baik, saya akan melanjutkan presentasi. Yang pertama, yaitu jenis-jenis mutasi gen. Yang pertama ada berdasarkan kejadiannya, ada spontan dan induksi. Spontan atau spontaneous mutation adalah mutasi atau perubahan materi genetik yang terjadi akibat adanya suatu pengaruh yang tidak jelas, baik dari lingkungan luar maupun dari internal organisme itu sendiri. Kemudian ada induksi atau induced mutation,
adalah mutasi yang terjadi akibat paparan dari sesuatu yang jelas, misalnya paparan sinar UV. Kemudian yang kedua ada berdasarkan jenis sel yang bermutasi. Yang pertama ada mutasi somatik, adalah mutasi yang terjadi pada sel-sel somatik. Mutasi somatik dapat diturunkan. Yang kedua ada mutasi gametik germinal, adalah mutasi yang terjadi pada sel gamet. Karena terjadinya di sel gamet, maka akan diwariskan oleh keturunannya. Mutasi gametik disebut mutasi germinal, dapat pula tidak diturunkan. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya, Putri Halimah. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Berdasarkan perubahan kode kinetik, itu terbagi menjadi 4. Yang pertama ada mutasi salah arti atau missense mutation, yaitu perubahan suatu kode genetik umumnya pada posisi 1 dan 2 pada kolon, sehingga menyebabkan asam amino yang terkait pada rantai polipeptida berubah. Yang kedua ada mutasi diam atau silent mutation, yaitu perubahan suatu pasangan basa dalam gen yang terjadi pada posisi 3 kodon yang menimbulkan perubahan suatu kode genetik tetapi tidak mengakibatkan perubahan atau pergantian asam amino yang dikode. Yang selanjutnya ada mutasi tanpa arti atau nonsense mutation, yaitu perubahan kodon asam amino tertentu menjadi kodon stop yang mengakhiri rantai, mengakibatkan berakhirnya pembentukan protein sebelum waktunya selama translasi. Yang selanjutnya ada mutasi pergeseran kerangka atau perubahan rangka baca atau premissive mutation. Mutasi ini merupakan akibat penambahan atau kehilangannya satu atau lebih nukleotida di dalam satu gen. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan menjelaskan gambar berikut yang merupakan perubahan kode genetik. Jadi, di slide sebelumnya telah dijelaskan jenis-jenis dari mutasi berdasarkan perubahan kode genetik itu ada 4. Jadi, saya akan menjelaskan. Yang pertama ada cell mutation. Jadi kita bandingkan, ini adalah sel DNA yang normal, dan ini sel DNA yang telah bermutasi. Di cell mutation, dia telah mengalami perubahan basa nitrogen. Namun, walaupun telah mengalami perubahan basa nitrogen, asam aminonya tidak berubah. Makanya dia disebut dengan mutasi diam. Kemudian ada yang bagian D, yaitu missense mutation atau mutasi salah arti. Jadi, kita bandingkan dengan sel DNA yang normal dan sel DNA yang telah bermutasi. Kita ketahui bahwa missense mutation merupakan perubahan kode genetik yang umumnya posisi basa nitrogen di sel DNA pertama dan 2 pada kodon telah mengalami pertukaran tempat atau perubahan. Jadi kita lihat di gambar, dia telah mengalami pertukaran dari posisi guanin di sel normalnya di sel DNA yang pertama menjadi di posisi yang kedua di posisi yang kedua setelah bermutasi, dan juga menyebabkan perubahan dari asam aminonya. Untuk sistem translasi protein, perubahan ini dianggap sebagai kode yang salah. Oleh karena itu disebut missense, karena ia menentukan asam amino yang berbeda. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Teddy Yolanda. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman kami, Ervina. Selanjutnya adalah nonsense mutation, di mana nonsense mutation merupakan perubahan basis DNA tunggal yang menciptakan codon stop yang menghentikan proses translasi. Nah, ini merupakan contoh dari perubahan basis DNA tunggal sehingga menyebabkan codon stop
dan menghentikan proses translasi. Selanjutnya adalah fremassive insertion dan fremassive deletion, di mana fremassive merupakan pergeseran bingkai. Nah, pergeseran bingkai menandakan perubahan urutan spesifik dari nukleotida gen karena penghapusan atau penambahan nukleotida, diikuti dengan perubahan yang sesuai dari urutan asam amino dari protein yang disintesis. Nah, di mana fremassive insertion merupakan penambahan satu basa dalam gen sehingga dapat mengakibatkan pergeseran kerangka pembacaan kode yang terbentuk. Nah, sedangkan fremassive deletion merupakan penghapusan satu basa dalam gen sehingga akan mengakibatkan pergeseran kerangka pembacaan kode yang baru terbentuk. Nah, insertion dan deletion akan menghasilkan translasi yang berbeda, seperti gambar berikut. Selanjutnya akan dijelaskan teman kami, Krisdiana. Selanjutnya, dampak mutasi genetik pada manusia. Yang pertama, kanker. Sel kanker adalah sel normal yang mengalami mutasi atau perubahan genetik dan tumbuh tanpa terkoordinasi dengan sel-sel tubuh lain. Yang kedua, sindrom Turner. Ciri-cirinya, tinggi badan cenderung pendek, alat kelamin terlambat perkembangannya, sisi leher tumbuh tambahan daging, bentuk kaki X, kedua puting susu berjarak melebar, dan keterbelakangan mental. Yang ketiga, sindrom Klinefelter. Ciri-cirinya, bulu badan tidak tumbuh, testis mengecil, mandul atau steril, buah dada membesar, tinggi badan berlebih, dan jika jumlah kromosom X lebih dari 2 mengalami keterbelakangan mental. Selanjutnya, yang keempat, sindrom Jacob, karyotip 47XYY atau kelebihan sebuah kromosom seks Y diderita oleh pria. Berperawakan tinggi, bersifat antisosial dan agresif. Yang kelima, sindrom Down, ciri-cirinya. Yang pertama, mongolism, telapak tebal seperti telapak kera, mata sipit miring ke samping, bibir tebal, lidah menjulur, liur selalu menetes. Kemudian, gigi kecil-kecil dan jarang. Yang terakhir, IQ-nya rendah. Sekian dari kelompok kami. Jika ada yang kurang, kami mohon maaf. Dan terima kasih atas perhatiannya.